Silakan Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Makasih buat Bang Kamal dan Bang Ubay yang sudah memfasilitasi Jawara. Semoga bisnisnya teman-teman semua makin suksesnya. Baik, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Jadi emang sesuai judulnya, ini tips-tips praktis aja ya bagi UMKM untuk menyehatkan keuangan. Karena memang mungkin sore ini kita nggak akan belajar tentang accounting ya, cuman belajar pengalaman saya sendiri sebetulnya mengelola keuangan bisnis kita gitu kan. Jadi kenapa banyak teman-teman ini bermasalah, dan faktanya sebagian besar bisnis itu bangkrut bukan karena ownernya tuh nggak jago jualan, justru sangat jago, atau bangkrut bukan karena produknya jadi nggak enak. Enggak, produknya bagus, enak, terstandarisasi. Tapi ternyata sebagian besar, 78% bisnis yang bangkrut itu karena financially incompetent. Apa artinya? Tidak memiliki kecerdasan finansial. Nggak usah yang terlalu rumit, jelimet lah. Gitu. Tapi paling nggak ada beberapa kecerdasan finansial. Ya. Dasar. Baik, ini perkenalan dulu. Nama saya Gali Pandekar ya. Kelahiran 81, saya tinggal di Cimanggis. Sudah menikah, istrinya Bu Tini. Dan usaha saya ada beberapa, ada Bimbe Lavender, ya, ada Armarmi, ini kuliner yang baru saya rintis juga, kemudian ada situs belajar bougainville.com, dan saya pernah juga punya jasa interior, ya, Azalia Interior. Nah, kemudian ini adalah 4 kecerdasan finansial dasar ya. Banyak orang nggak paham ini gitu. Mereka biasanya cerdasnya cuma sampai level 1 aja. Ya, apa aja kecerdasan finansial itu? 1, cerdas mencari uang. Ya. Yang kedua, cerdas menyimpan uang. 3, cerdas menahan uang. 4, cerdas menumbuh kembangkan uang. Nah, ini banyak dari keluarga kita, anak-anak kita, bahkan kita sendiri dulu diajarkan nomor 1 doang nih, mencari uang. Ya. Bahkan kita disekolahin untuk bisa mencari uang. Ya. Tapi seringkali nggak diajarkan untuk menyimpan uang, menahan uang, apalagi menumbuh kembangkan uang. Nah, ini adalah 4 kecerdasan finansial dasar. Ya, apa sih emang mencari uang? Kita lihat satu-satu sedikit ya. Mencari uang itu bisa dilakukan beberapa cara. Kerja, ya, kerja di badan usaha, atau jualan, ya, bisnis, kayak sekarang kita lakukan. Atau gimana lagi? Nagih utang, nagih piutang, ya, bukan nagih utang, menagih piutang. Jadi kita punya tagihan ke klien gitu kan, atau ada orang minjem duit sama kita, maka kita tagih tuh, ya, tagih brutal istilahnya. Kemudian yang keempat adalah minjem uang ke bank. Tapi kalau ke bank zaman dulu, kalau zaman sekarang nyari uang, minjem uangnya ke pinjol ya, fintech. Nah, atau bisa juga mencari investor. Ya, biasanya para ibu-ibu ini pandai nih mencari uang, nyari ke saku suaminya gitu, atau dompet suami. Dicari. Tapi di antara semua sumber kecerdasan mencari uang ini, sebaiknya kita latih adalah sumber terbaik mencari uang adalah berjualan, berbisnis ya. Karena emang ya kalau yang muslim tahu ya, sesuai hadisnya kan, 9 dari 10, ada yang bilang 19 dari 20, ya. Pintu rezeki dimulai berasal dari berdagang. Jadi penghasilan saya sebagai dosen itu cuma 1. Betul. Tapi sebagian besar dari dagang. Jadi kalau teman-teman udah berdagang, sumber uangnya ya itu udah jalan yang benar, insya Allah. Kecerdasan kedua, nah ini tadi, menyimpan uang. Ya, tempat menyimpan uang banyak. Ada tabungan, ya, deposito, pasar modal, emas, ya, lembaga keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, nyimpan di berupa tanah, atau berupa akhirat, ya, berwakaf atau bersedekah. Nah, keahliannya apa di sini? Kalian diperlukan adalah mengenali karakter-karakter tempat menyimpan uang tersebut. Ya. Karena kalau kita salah menyimpan, uangnya bukannya tambah, malah justru hilang.
Ya. Contoh kita mau nabung, nabungnya kita taruh di saham, sahamnya kemudian turun, atau sahamnya saham nggak jelas, saham tidur, bukan nambah uangnya malah hilang uangnya. Atau memperlakukan uang, menyimpan uang, menabung di asuransi, padahal asuransi itu kan sifatnya proteksi. Ketika kita naruh nggak bisa kita ambil, kecuali kita sakit baru bisa kita ambil. Ya. Nah, ini juga harus dipikirkan, karena salah-salah bukannya nambah, bisa jadi malah justru berkurang. Atau kita taruh di tabungan aja, padahal di tabungan didiemin aja itu apa lama-lama? Kepotong ini ya, di administrasi. Apalagi kalau yang digitnya cuma 6 digit gitu misalnya, 600.000, ya lama-lama habis. Nah, makanya salah dalam mengenali tempat menyimpan uang, yang terjadi justru uangnya hilang. Ya. Gitu. Kemudian, nah, ini yang paling penting nomor 3 ya, menahan uang. Ya, kecerdasan finansial berikutnya, menahan uang. Banyak banget yang nggak bisa melakukan ini ya, karena godaannya sangat berat. Ya. Jadi Anda sebetulnya di sini menahan uang yang penting adalah belajar mengendalikan hawa nafsu Anda dan hawa nafsu pasangan Anda. Karena kelemahan lelaki biasanya kalau istri dan anak-anaknya yang minta uang, ya, minta uang keluar. Ya, jadi Anda harus berlatih untuk menolak dan berkata tidak. Kemudian apalagi nih, banyak sekali kita dapat tawaran-tawaran investasi, ya, peluang investasi yang abal-abal. Biasanya tawarannya bukan dari orang yang jauh, justru dari teman-teman, ya, keluarga, teman dekat, ya, teman sekolah dan lain-lain. Gitu. Nah, mereka nih yang nawar-nawarin nih, kita nggak enak nolaknya ya. Apalagi beberapa suku di Indonesia itu kalau nggak ada tuh kata tidak, ditawarin ya aja gitu ya. Terus nah ini tips berikutnya dari saya, kalau ada orang yang jarang kontak, terus tahu-tahu nyapa, 90% kemungkinannya dia biasanya pengen minta uang Anda. Ya. Terus hati-hati juga dengan tawaran kerjasama ya, dan peluang bisnis. Jangan buru-buru ngambil keputusan atau bahkan iya aja. Ini biasanya kalau di telepon sama kartu kredit atau telepon sama asuransi, mereka suka minta dalam tanda kutip ya, iya aja, iya. Akhirnya apa? Kartu kredit kita langsung kepotong. Ya. Kalau rekening kita penuh di bank, nah ini juga perlu hati-hati. Itu perlu lebih lagi. Kalau rekening kita ada, justru makin banyak duitnya, itu semakin agresif tuh agen kartu kredit sama asuransi. Kenapa? Karena data kita biasanya dalam tanda kutip dijual sama bank ya ke pihak-pihak lain. Yang kemudian apa? Jangan tergoda dengan paket layanan yang dibayar secara tahunan baru kredit card. Nah, ini juga menghabiskan uang kita kecil gitu, tapi langganan setahun. Biasanya gitu. Kayak sekarang nih paket Zoom. Saya ditawarin paket Zoom-nya setahun aja Mas gitu. Enak, lebih murah gitu. Padahal justru mahal, mendingan sebulan aja bisa kita atur. Bulan ini banyak, bulan depan paceklik turunin, bahkan nggak langganan, bulan depan langganan lagi gitu, irit. Kemudian juga jaga limit kartu kredit kita tetap kecil ya. Jangan tergoda. Biasanya nih kalau kita rajin membayar kartu kredit, biasanya nanti kredit card-nya nawarin, Pak, tambah limit ya. Yang tadinya cuma 10 juta jadi 25. 25 jadi 50. Wah, biasanya kita kegirangan tuh. Ya. Seneng banget ya nambah limit. Udah gitu dipuji-puji dulu lagi, kayaknya bayarannya bagus gitu. Emang sengaja tuh dipuji-puji, baik-baikin ya. Nah, begitu limitnya besar, baru ntar bayar tagihan tetapnya kita. Dan juga hati-hati, kalau limit kita besar itu rentan dibobol kartu kredit kita. Saya udah pernah, untung limitnya kecil ya, cuma 10 juta. Tahu-tahu ada yang memakai dari Australia 2 kali, 9 juta. Untungnya nggak bisa, karena udah kepake ya. Jadi nggak bisa. Tapi kalau limitnya besar aja, 25 atau 50 atau 100, langsung kena, udah pasti. Dan yang tutup bayar kita. Ya. Terus apalagi nih menahan uang berikutnya, tipsnya. Gunakan manajemen tarsok. Ya. Kalau diminta Anda keluar uang itu, mendingan tarsok aja. Ya, ntar, besok. Ini kebalikan, kita tuh seneng banget nih keluarin duit sekarang. Jadi harusnya kita masuknya itu yang cepat, keluarnya lama. Tapi kebalikannya yang sering kali diperhatikan orang, masuknya lama, keluarnya cepat. Gitu. Udah gitu lebih parah lagi di kita, takut dibilang pelit sama karyawan. Kalau saya sih nggak apa-apa, bilang aja pelit. Ya, tapi kan ada saatnya, ya, waktu lain kita bersedekah, ada saatnya berbagi, ada saatnya hiburan, ada saatnya menahan uang. Nah, ini menahan uang ini banyak. Ini keahlian yang penting. Karena mencari uang banyak udah bisa. Tapi nahan uang, nah ini banyak orang nggak bisa. Ya.
Terakhir, nah ini udah agak advance sedikit, menumbuh kembangan uang. Ya, teman-teman harus punya kecerdasan apa nih, jeli melihat bisnis yang bagus, ya. Memahami instrumen pasar modal kalau bisa, ya, daripada invest ke perusahaan, nanam tumbuh-tumbuhan lah, nanam kurma lah, nanam jati yang nggak jelas gitu kan, nanam pisang, ya kan. Saya biasa kalau di tahun gitu itu udah ilfil deh pasti. Ya. Kemungkinan besar gagal. Nanam kentang, nanam apa pokoknya ya. Daripada yang baru-baru gitu yang kurang jelas, mendingan invest aja langsung ke bursa, ke pasar modal. Banyak kok, dan apalagi bursa sekarang lagi murah kalau mau, karena lagi resesi. Dan beli saham juga nggak mahal-mahal amat kok. Banyak juga saham cuma Rp50.000 gitu banyak. Kalau kita jeli juga melihat talent-talent yang bagus. Ya, kita bukan sekedar melihat bisnis yang bagus, kita melihat talent yang bagus. Ada nggak orang-orang bagus nih yang bisa mendorong bisnis kita? Ya, kita rekrut, kita ahlinya jualan arem-arem aja. Untuk marketing kita harus gimana nih? Ya, kita cari orang yang bisa marketing. Untuk bikin website gimana? Cari orang yang bisa bikin website. Ya. Dan kalau lebih hebat lagi bisa pandai melakukan jual beli bisnis ya, jual bisnis. Nah, ini dilakukan para orang-orang pengusaha besar. Ya, kita belum sampai lah ya sini. Tapi semoga aja suatu saat nanti kerjanya ini beli sama jual bisnis. Keren banget. Nah, kemudian itu tadi kan secara individual ya, secara pribadi. Nah, kalau kita perusahaan gimana kecerdasan finansialnya? Perusahaan itu kita harus paham yang namanya bisnis model. Ini penting banget. Jadi kita harus tahu yang namanya aset. Ya. Aset kita apa aja. Aset ini harus bisa berubah menjadi sales, menjadi penjualan. Dari penjualan ini kemudian kita berubah lagi menjadi profit. Dan profit itu harus diubah lagi menjadi cash. Ya. Nah, kalau udah bisa cash-nya nambah, nah itu berarti baru udah hebat deh itu ya. Juara dunia lah gitu. Tapi banyak orang nambah aset, bahkan nggak ngerti bedanya aset sama yang bukan aset. Nah, apa aja aset kita nih? Kalau kita mau usaha, apakah aset itu selalu duit? Nggak juga ya. Karena aset kita tuh banyak. Satu apa nih, keluarga. Ada keluarga orang tua, suami, ya, istri, anak, kakak, adik, om, tante, sepupu, dan lain-lain, Pak RT ya. Ada juga teman sekolah, teman ngaji, tetangga, teman les, teman organisasi, dan lain-lain. Ini aset nih, makanya keluarga sama teman nih aset banget. Jadi kalau kita para pengusaha ini emang harus banyak bergaul, banyak ikut komunitas, agar banyak temennya. Gitu. Karena teman ini aset. Aset buat pinjam duit, Pak? Enggak ya. Aset buat jualan, buat sharing ilmu, ya. Buat macam-macam, buat kolaborasi. Kemudian apalagi asetnya? Aset rumah. Kalau kita punya rumah, garasi, dapur, gudang itu dipakai tuh. Bisa buat jualan. Kalau Anda ada yang tahu Apple komputer itu pertama kali dibuka di mana? Di garasi. Ya, tapi memang kita kayaknya kurang ramah ya. Sama biasanya kalau di Jakarta kan ada tulisan tuh, rumah dilarang jadikan tempat usaha. Ya. Terus peralatan, ya, HP, komputer, laptop, ya, kulkas. Jadi itu peralatan kita, jadi itu aset kita juga ya. Grup WA itu juga aset ya. Cuma memang kalau buat orang dagang biasanya ya ini lingkungan kita kurang ramah terhadap para pedagang ya. Dagang di grup WA atau nggak lama ntar diusir gitu. Atau kita masuk grup WA cuma buat mau jualan gitu. Nggak mau ngobrol. Kemudian kendaraan, mobil, keahlian kita ini juga bagian dari aset kita. Pendidikan, gelar sarjana, sertifikasi ya. Kalau kita punya badan sehat, wajah cantik, tampan itu juga aset ya. Bisa buat jadi endorser, jadi YouTuber gitu. Dan terakhir beruang. Ingat ya. Aset ini banyak ya. Ini modal usaha kita juga. Jadi kita bisa mengembangkan bisnis dari modal-modal yang ada ini gitu. Dan ini irit ya. Uang bukanlah satu-satunya modal yang Anda miliki. Bahkan bukan modal yang utama. Aset uang itu kesekian ya. Uang itu kita butuhin nanti kalau mau berkembang. Kalau mau mulai itu bukan uang, ya. Tapi semangat, keberanian, ya. Itu lebih ke situ.
Nah, gunakan aset-aset ini untuk memenuhi kecerdasan finansial tadi yang nomor 1. Apa itu nomor 1? Ya, mencari uang. Ya, nyari uang. Nah, tadi udah pribadi. Nah, kemudian kecerdasan finansial dalam mengelola bisnis. Apa aja nih? Pertama, 1, selalu mencatat angka-angka penting pada bisnis Anda. Angka-angka yang esensial. Apa aja sih? Minimal omset lah. Kita tahu omset kita tuh berapa gitu kan. Jumlah transaksinya berapa. Gitu. Saya pernah beberapa kali ketemu dengan para UKMers ya. Ketika saya tanya omsetnya berapa, Bu? Omset ya berapa ya, Pak ya? Nggak tahu Pak, tapi duitnya nggak ada. Ya gimana mau tahu? Udah duitnya, omsetnya aja dia nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Anda nggak nyatet. Kenapa nggak nyatet? Ya semua alasannya benar gitu. Ya, kenapa nggak dicatat? Catat. Ya, kecerdasan finansial paling penting dalam bisnis, pertama mencatat, kedua mengukur. Ya. Jadi catat. Ya, profitnya berapa, uang masuk berapa, uang keluar berapa. Biasanya dicatat cuma uang masuk, uang keluar, tapi omsetnya nggak dihitung. Ya, profit nggak, dia nggak, untungnya berapa, gitu kan? Dia bahkan nggak tahu. Ya. Kemudian juga yang kedua, kaliannya harus bisa mengukur ya kinerja bisnis kita. Jadi udah dicatat terus diapain, Pak? Ya nggak jangan didiemin aja ya. Kalau bisa dibandingin, diukur. Ya, bulan ini dengan bulan lalu gimana? Bulan ini dengan tahun lalu, bulannya Oktober 2020 dan Oktober 2019 bagaimana? Dengan 2018 gimana? Ya kan? Atau dibandingin dengan bulan lalu, dengan bulan September bagaimana? Ya kan? Nah, itu kita banding-bandingin. Nah, lebih bagus apa lebih rendah ya. Jadi kita bisa tahu omset kita tahun ini dengan tahun lalu gimana. Ya, profit kita gimana ya. Ya. Jadi kita harus nyatet dan ngukur. Catat, ukur, catat, ukur ya. Kalau kita biasa begini, kita lakukan ini ya insya Allah ya. Insya Allah pelan-pelan tuh duitnya kelihatan. Duitnya kelihatan. Kenapa begitu? Karena saya udah pernah lakuin. Kemudian selalu menaruh perhatian pada biaya-biaya yang muncul ya. Jangan menganggap remeh biaya sekecil apapun. Ya, banyak dari kita tuh ya cuma gini doang, nggak seberapa sih, beli bumbu doang gitu kan, dikit doang. Nanti juga ini nggak taunya begitu dihitung-hitung bumbunya banyak. Atau dia nggak sadar uang parkir kecil-kecil. Atau bahkan gini, uang biaya transfer bank 6.500 gitu. Dia nggak peduli 6.500 bolak-balik tahu ini menghabiskan 10 kali transaksi aja 65.000 ya kan. 100 kali transaksi beda bank aja udah 650.000, sayang kan gitu. Terus ini berikutnya ya, jangan kalau kita punya karyawan, kalau enggak masih kita semua ya CEO ya, Chief Operating Officer, kalau punya karyawan sebaiknya karyawan juga jangan memegang kas perusahaan dalam waktu lama. Sehari langsung masuk. Ini biasanya saya tiap hari ketika ada ini saya langsung ambil, tidak dana perusahaan itu tidak dibiarkan berlama-lama ya. Karena pertamanya mungkin karyawan kita nggak apa-apa, tapi lama-lama dia kan bisa tergoda. Yang salah siapa? Kita ngasih kesempatan mereka. Jadi nggak lama harus segera kita ambil. Bahkan saya di Lavender tuh kalau ada klien suka datang hari Minggu, saya lagi di rumah, tahu Mas dia bayar tunai ini kata anak gua. Saya langsung kantor ambil. Ya. Terus memiliki banyak rekening bisnis. Ya, nanti saya jelaskan di belakang. Terus kaidah berikutnya, ya, uang masuk kasih karpet merah, uang keluar mesti pamit. Ya, uang masuk karpet merah gimana Pak? Uang masuk tuh dari mana aja bisa gitu ya. Dari transfer boleh, terima cash boleh, masuk OVO boleh, lewat GoFood bisa, lewat GrabFood bisa. Pokoknya dari mana aja sumber uang masuk kita buka lebar-lebar. Silakan. Tapi kalau uang keluar, nah jangan kebalikan kita. Kadang-kadang UKM ini suka nolak uang masuk. Pak, Bu, saya bayar ya. Gampang lah, sama saya gampang, ntar aja. Nah, uang masuk itu ditolak sama dia. Ya. Tapi uang keluar, wah, royal banget. Karena ketika uang keluar dia kelihatan keren. Gitu. Padahal justru disitulah awal bencana usahanya ya. Ini yang tadi saya review ya. Selalu perhatian pada angka-angka esensial. Ya. Jumlah uang kas ya, minimal 5 inilah kas
kasnya ada berapa, omsetnya berapa. Kalau kita UKM-nya kuliner atau fashion, selalu hitung ya, selalu taruh perhatian pada persediaan barang dagang. Ya. Bisa yang barang mentah, bisa juga yang setengah jadi, atau barang jadi yang belum sempat terjual. Itu harus kita pantau terus, karena kalau nggak itu numpuk dan itu uang. Ya. Dan itu seringkali kejadian para UKM ini nggak nyadar di sini. Ya, kalau ternyata isi freezernya itu adalah uang semua. Ya, dia punya daging, dia punya ayam, dia punya bumbu-bumbu, dia punya telur, dia punya tepung, dia punya terigu, ya kan? Dia punya plastik box dan macam-macam gitu, plastik vakum, dia tumpuk gitu banyak. Dia nggak ngeh bahwa itu menyedot uang kas dia. Makanya perhatiin, kalau kebanyakan harus sudah dipikir supaya menjual. Ya itu Pak, saya nggak bisa jualan. Nah itu kelas lain lagi. Berarti kemampuan marketingnya harus ditingkatkan. Kemudian profit, kita harus bisa ngitung profit. Profit yang sebenarnya profit, karena profit itu sebetulnya kalau di accounting ada beberapa kasta ya, ada laba profit, laba kotor, laba usaha, sama laba bersih gitu kan. Kadang-kadang bisa kita itu cuma laba kotor doang, gitu sampai laba bersih nggak ada, ya karena ada biaya kecil-kecil yang kita nggak catat, banyak bocor halus yang kita nggak catat. Dan juga persentase HPP ya, tahu HPP ya, Bapak Ibu semua. HPP itu kalau orang Betawi suka nanya, bilangnya barang modal, modalnya berapa? Gitu. Modal itu adalah HPP. Jadi kalau kita misalnya jualan kopi, ya biaya kopinya segelas itu berapa gitu kan? Misalnya 4.000 gitu kan, semua sama susunya sama air. Terus kita jual berapa? Kita jual 12.000 misalnya. Ya, maka HPP-nya berarti Rp4.000, 4.000 itu, atau suka dibilang modalnya 4.000, saya jual 12 gitu. HPP laba bersihnya 8.000. Laba kotor 8.000, tapi sudah kan masih ada biaya lain-lain ya. Biaya sewa tempat, apalagi kalau kita ngiklan lewat Facebook gitu, kita bayar lagi, terus bensinnya, transportnya, parkir dan lain itu kan juga harus dihitung. Belum lagi seringkali banyak UKM itu nggak ngitung gaji buat dirinya. Harusnya dia menghitung gajinya. Ya, gajinya dia harus hitung. Gajinya berapa? Nah, karena dia nggak ngitung maka ya ambiar lah gitu kan. Tahu kok duitnya nggak ada ya. Gitu. Oke. Terus, ini tadi ya, udah tahu ya. Nah ini juga kecerdasan yang perlu dikuasai ya, tips supaya Anda bisa kaya raya. Insya Allah, amin. Satu, Anda harus timbang. Harus timbang. Misalnya, udah nyatet Pak, terus apa maksudnya? Pernah ngitung nggak kayak tadi di atas, proporsi HPP kita? HPP kita berapa persen sih daripada omset? Kebanyakan biasanya pengusaha kita itu kekecilan ngitung HPP-nya, persentasenya. Banyak biasanya, Pak saya ingin bikin kue ini harganya 2.500. Saya jual 4.000 Pak, alhamdulillah udah untung 1.500 gitu kan, gede banget gitu. Padahal itu mah kecil ya, 1.500. Kalau dia mau dapatkan 150.000, berarti ya dia harus menjual 100 kue. Kalau dia pengen mendapatkan 1,5 juta, maka dia harus menjual 1.000 kue. Ya kan, pabrik aja nggak sanggup bikin 1.000 kue. Ya kan, nah, untuk cuma dapat 1,5 juta. Kecilan nih HPP-nya. Terlalu besar, sorry. Berarti kan HPP-nya 2.500 per 4.000. Nah, ini persentasenya harus bisa kita kalkulasi. Ya. Biasanya UKM ini pada baik nih. Padahal nggak lama dianya. Pada nggak tega sama konsumen, tapi tega sama anak istrinya, tega sama keluarganya gitu ya. Gitu. Atau bisa juga dibandingkan pertumbuhannya, ya. Itu juga pertumbuhan tahun lalu, bulan lalu berapa, sekarang naik berapa, naik lagi minggu ketiga berapa, pertumbuhan pekan kedua satu dengan pekan ketiga kedua itu juga harus dibandingkan. Misalnya omset pekan ini dibandingkan omset pekan lalu, volumenya dibandingkan juga. Nah ini kita banding-bandingin. Ya. Nah banyak di antara kita tuh nggak mencatat ini. Nah, bentar.
Ntar ya saya tunjukin. Nah, pada lihat Bapak nggak? Ibu yang mau nanya boleh dicatat aja sambil nunggu Ini coach contohnya dari. ini saya catat nih. Ini saya catat nih. Ini arem-aremi saya jual hari ini berapa ya. Tapi ini memang bisnis baru ya, baru. Ini catat dalam ini kuartal 3. Kuartal 4, sorry. Kuartal 4. Jadi Oktober, November, Desember. Ini saya bandingin ya. Arem-aremi satuan berapa, yang L berapa, size berapa. Ini saya catat nih. Setiap minggu catat gitu. Catat, isi gitu ya. Masuk ongkos-ongkosnya semua kita catat. Nah, banyak kan kita kan nggak nyatet, malas nyatet beginian. Ya kan, kalau dia malas maka duitnya juga malas masuk ke kita. Ya kan? Gitu. Nah, ini ya kita harus mau mencatat lah. Kalau kita aja nggak mau mencatat, terus siapa yang mau nyatet gitu kan? Tetangga kita mau nyatet. Kemudian ingat ya, kalau bisnis itu jangan cuma senang nyari profit. Profit itu cuma teori, tapi kas itu realita. Ya banyak, apalagi omset. Banyak saya ketemu pengusaha omsetnya kecannya gede-gede gitu kan, omsetnya besar-besar. Sekian miliar, tapi kok wajahnya nggak cerah gitu ya. Kenapa wajahnya nggak cerah? Ya, senyum nggak bisa bohong ya. Senyumnya nggak bisa bohong. Jadi saya udah tahu wajahnya nggak bohong. Berarti kemungkinan dia duitnya nggak ada. Atau duitnya nggak sekeren gambarnya gitu loh. Ya, karena saldo kasnya nggak ada. Kenapa bisa begitu? Ya tadi, yang dihitung profitnya. Ya, yang penting adalah kita uang kasnya tumbuh nggak? Ya. Nah, ini rumus kaya, Pak. Apa tuh rumus kaya? Baca nggak? Rumus kaya. Tapi banyak orang nggak bisa nih. Satu, uang masuk harus lebih banyak daripada uang keluar. Ya. Gampang ya. Gampang Pak Gali, itu saya juga tahu. Ya. Yang kedua, uang masuk harus lebih cepat daripada uang keluar. Nah ini biasanya yang kedua pada nggak bisa mempraktekkan. Ya. Mereka senangnya uang masuknya entar-entar, uang keluarnya cepat gitu. Padahal harusnya uang masuknya duluan. Itulah kenapa Bapak Ibu kalau misalnya naruh barang ke Giant atau ke resto besar, toko besar, hypermart ya, bayarnya ntar Pak, dicicil gitu kan. Saya udah nyetok keren-keren nih foto, alhamdulillah barang saya ditaruh nih supermarket besar ya enggak. Padahal kalau masuk supermarket itu dicicil, bayarnya 3 bulan lagi, itu pun pada saat dia bayar cuma 30%, 30% bulan depannya lagi. 30% lagi, bulan depannya lagi, sisa 10% bulan depan lagi, 4 bulan dia bayar. Jadi selesainya produk kita kalau masuk tuh kejual baru dibayar di bulan ke-7. Baru lunas. Ya. Wah, Pak, parah dong kayak gitu. Ya enggak, mereka tahu cara bermain. Semakin gede begitu. Yang salah kita. Kenapa mau main-main kayak begitu? Udah tahu kalau masuk ke perusahaan yang besar tuh begitu. Ya. Sebulan cuma sekali tagihannya tanggal 15. Telat masukin tagihan, bulan depannya lagi gitu. Itu pun ulang lagi 30% lagi. Begitu. Ya. Nah, kita UKM-UKM ini nggak nyadar main sama mereka-mereka gitu kan, masuk produk kita. Ya. Padahal bayar entar masih lama gitu. Kalau saya di Army juga gitu, supplier masih saya baik ya. Paling sebulan 4 kali lah bayar. Karena kalau masuk yang lebih besar lagi, bisa sebulan sekali gitu. Mereka sangat mahir ya. Padahal supermarket itu dapat bayaran dari customer gimana? Cash. Bayar ke supplier, cicil. Ntar lagi ya kan. Pinter mereka. Mereka sudah mengamalkan ini. Mudah praktekin. Makanya makin besar. UKM ngeliatin aja. Gigit jari. Karena kita udah menservis mereka lagi kan. Ya gitu. Ingat ini ya, jangan sampai tangki uang Anda kosong ya. Jadi harus masuk tadi ini buletannya harus lebih gede dan lebih cepat. Harus keluarnya buletannya harus kecil dan lama dan ya jangan buru-buru. Saya dulu diajarin gini. Kalau hari itu ada uang masuk, hari itu juga langsung uang keluar, maka Anda nggak bakal kaya. Udah pasti. Ya, taruhan sepeda motor berani saya.
Kalau tiap hari Anda udah uang masuk dan hari itu juga langsung uang keluar, Anda nggak bakal kaya. Bisnisnya nggak bakal kaya. Gitu-gitu aja gitu. Ya, kapan nyampe miliarder gitu. Jut-jut aja mulu, jut-jut gitu, 10 juta, 20 juta, bikin pala nyut-nyut. Nah, terakhir nih, bukan terakhir. Bisnis kita bisa bertahan berbulan-bulan tanpa profit, namun nggak bisa ya bertahan 1 hari tanpa cash. Kalau ini dari orang ketiga, sekarang udah ketiga terkaya di dunia ya, Warren Buffett. 1, aturan cuma 2 kata dia. Never lose money, ya kan? Jangan pernah kehilangan uang. Yang kedua apa? Jangan lupa aturan nomor 1. Never forget rule number 1. Nah, ini tips khusus ini udah saya praktekin ya. Kalau kita punya usaha, maka kita harus pisahkan rekening pribadi dan rekening bisnis. Nah, ini banyak di sini aja pada nggak mau misahin. Males, Pak, itu juga rekeningnya. Ya, biasanya kalau kayak gini siap-siap aja. Duitnya pasti habis. Mau alasan kayak apapun juga, semua alasan itu benar, ya, tapi Anda mau kaya apa enggak? Gitu. Kalau Anda mau kaya, duitnya bertumbuh, maka harus segera pisahin. Kalau Anda nggak pisahin, selesai. Ya. Kemudian, bukan sekedar pisahin rekening pribadi sama bisnisnya, bahkan rekening masuk sama rekening keluar, itu beda. Rekening uang masuk dan rekening uang keluar itu beda. Kemudian yang ketiga, miliki hari khusus untuk mengeluarkan uang. Ya, jadi jangan pernah memiliki tiap hari itu keluar uang. Orang mau berlakukan kita kayak ATM, gitu. Supplier mau berlakukan kita kayak ATM. Enggak. Keluar uang tuh pada hari-hari tertentu, pada waktu-waktu tertentu. Jangan sepanjang hari keluar, sepanjang minggu tuh tiap hari kita keluar uang. Wah, itu bahaya. Itu yang tadi dipraktekkan oleh retail besar. Mereka bahkan sebulan sekali gitu. Bukan sekedar ini, tapi kan transaksi mereka udah ribuan. Satu bisnis sekelas Alfamart aja barangnya ada berapa ratus, ya, ribuan di tokonya, dan dia harus mencatat berbagai barang, berbagai ukuran, maka dia rekapnya sekali dia keluar. Kalau bisa, kalau udah ada 2 orang, minimal petugas SCC, kas keluar, dan kasir itu beda. Ya. Terus nih, hitung secara cermat setiap pengeluaran yang ada dan selalu usahakan untuk mikir gimana caranya berkurang. Banyak saya lihat UKM-UKM ini misalnya senangnya belanja di tempat yang dekat. Enak sih dekat, tapi harganya mahal. Ya, selisihnya jauh lagi. Kalau kita beli di tempat yang jauh, bisa jadi, atau ke grosir-grosir besar, itu selisihnya bisa besar. Dan kita belinya banyak. Sekali belanja, sekali jalan, langsung beli banyak. Nah, itu selisihnya juga lumayan. Ya. Maka kita perhatiin gitu. Makanya apa aja nih yang menghabiskan pengeluaran kita. Dan ongkos-ongkos terbesar pada bisnis kita itu kalau bisa kita awasi betul. Terus kemudian apalagi? Fokus pada top client. Pembeli kita tuh macam-macam, Pak. Ada yang top client, ada yang bad client. Kalau bad client itu dia ini udah belinya bawel gitu ya, nawar dulu gitu kan, ditagih susah. Nah, itu namanya bad client ya. Kalau bisa itu bad client kayak gitu segera dibina ya, dibinasakan maksudnya. Dibina maksudnya jangan dilanjutin terus gitu. Kalau bisa di stop. Tapi kita harus fokus sama siapa? Top client kita yang bayar rajin ya. Baru kirimin WA sekali langsung transfer, langsung bayar, langsung order, langsung transfer. Wah, itu nikmat banget. Dialah yang kita rawat. Terus jangan hobi ngasih diskon. Waduh, ini biasa nih para UKM nih. Hobi banget tuh ngasih diskon, dikit-dikit diskon, dikit diskon ya. Diskon kok cuma sedikit gitu ya. Seneng banget ngasih promo-promo. Ya. Kalau masih baru oke lah. Tapi kalau udah lama, setahun, 2 tahun gitu, senengnya ngasih diskon gitu. Waduh. Bukannya saya di Lavender atau di Army nggak ngasih diskon, bikin diskon juga gitu. Cuman nggak royal, ya, nggak gampang. Diskon itu ada tekniknya. Nah, kemudian kalaupun kita harus bayar, maka jangan pernah tunda bayar gaji SDM, karena itu mesin kita, engine kita. Apalagi yang lebih parah lagi, banyak dari para UKM itu nggak membayar SDM terbaiknya di bisnisnya. Siapa tuh SDM terbaiknya? Ya dia, si ownernya, si ibunya. Harusnya dibayar duluan, gitu. Biar dia dapat uang duluan, dia jadi semangat kan. Makanya banyak orang bikin bisnis ini ya Bu ya, tahu ya Bapak Ibu. Kalau nggak bikin kaya, bikin bangkrut. Bisnis itu kalau kita mulai bisnis, kalau nggak bikin kaya, bikin bangkrut.
Gitu. Makanya kita harus benar-benar berpikir, ini bisnisnya ini bikin kaya atau bikin bangkrut ya. Gitu. Tadi saya udah sebutin, jangan mudah tergoda dengan fasilitas kredit, ya. Gunakan kaidah 1:3 dalam membelanjakan uang. Nanti saya ceritain. Ya. Kemudian kalau bisa kita, kalau harus bayar utang, dalam tanda kutip bayar supplier, kita bisa minta tempo, kita kasih periode, ya, bayarnya ini ya, itu untuk memperlambat. Minta tempo untuk bayar supplier. Tapi ingat, jangan sampai nggak dibayar, ya. Mengatur boleh, ya. Terus percepat periode pembayaran dari pelanggan. Ya. Pangkas biaya semaksimal mungkin, bener nih. Banyak saya lihat bisnis-bisnis itu belum efisien, ya. Apalagi kalau kurang dari motivator gitu kan, semangat ngegas gitu kan, buka cabang, buka booth segala macam, tapi bukannya makin kaya malah makin miskin gitu. Makanya setiap kali buka cabang senyumnya getir gitu kan, fotonya kok senyumnya gini ya, tragis gitu, karena duitnya makin habis gitu. Saya di Lavender cabangnya nggak banyak, cuma 1 aja Bu, tapi insya Allah strong positionnya, ya. Strong, yang penting dirawat benar, ya, bukan keren-kerenan. Bisnis ini bukan buat keren-kerenan, bukan perlombaan. Kita bisnis nyari duit, biar kaya. Biar kaya buat apa? Buat bantu orang, buat bantu keluarga. Gitu. Ini bukan pameran, bukan perlombaan kita berbisnis ini. Bahkan buat hidup kita hari-hari. Ya. Nah, ini contoh, kalau kita banyak juga kita kadang-kadang gini ya, ini kaidah 1:3 tadi ya. Kalau kita punya kas 90, terus ada yang nanya, Pak gimana kita kalau mau buka cabang baru nih, duit kita 50 juta gitu. Dananya cukup nggak? Ya, banyak dari kita biasanya, alhamdulillah cukup nih 50 juta kita buka aja gitu. Padahal kalau kaidah dari saya ya, kapasitas kas bisa digunakan itu sebetulnya bukan 90, tapi sepertiganya doang, alias 30 juta. 30 ini kalau mau bikin bisnis baru, butuhnya kan 50. Berarti kita masih kurang 20. Nah, 20 ini kita bisa ngutang atau cari investor baru. Jadi kita nggak menghabiskan cadangan kas perusahaan. Banyak orang membahayakan bisnisnya sendiri dengan melakukan misalnya langsung 50 juta dia pakai buat bikin usaha baru, tinggal sisa 40 membuat bisnisnya dalam bahaya. Nah ini kalau yang sederhana, yang versi mikro, gimana Pak kalau saya nggak gini aja nih, saya bantuin lah ya. Jadi kalau kita punya omset nih, kita dapatkan uang hasil penjualan. Pertama kali harus dibayar yang mana? Siapin duit untuk beli bahan baku atau barang dagangan besok. Kalau kita reseller ya kita siapin duit buat nyetok lagi. Karena ini bensin utama. Ya, kita harus siapin. Ini nomor 1, pisahin segera buat beli bahan bakunya. Nanti masih ada sisanya duitnya buat apa? Buat bayar operasional bulanan. Nah, jangan lupa. Dan operasional bulanan termasuk gaji kita, maka kita harus menggaji diri sendiri. Transportnya, listriknya, ini kita sisihin. Setelah ini kita sisihin, maka kita sisihin lagi cadangan operasional tahunan. Karena ada Bapak Ibu biaya-biaya keluar itu tahunan. Apa sih contohnya? Bayar sewa. Ya. Seringkali kita kalau cukup, tapi kita lupa nabung untuk bayar sewa tahun depan. Misalnya saya punya ruko, saya kan nyewa. Nyewanya kan setahun. Makanya, tapi penjualannya kan sekarang. Maka saya tiap bulan harus udah nyisihin. Ya, udah nabung. Dan juga untuk jaga-jaga pemeliharaan perlengkapan. Ya kan nanti ada merawat AC, ada yang rusak, ubin pecah, ganti kompor misalnya. Nah kita harus siap-siap tuh. Nah sisanya terakhir barulah keuntungan pemilik. Nah kalau masih lebih juga, nah inilah nikmatnya. Jadi kita nabung gini. Ini kalau kita yang mikro gini aja deh gitu kan. Kalau versi teknisnya kita bisa 1 buat rekening khusus. Ya, uang rekening khusus. Nanti kalau rekening masuk sama rekening bahan baku ini beda nih. Masuk, pisahin lagi nanti rekening bahan baku, rekening operasional bulanan tadi ya, operasional tahunan, keuntungan. Dan jangan lupa terakhir rekening pajak. Ya, pajak atau bahkan juga plus THR. Jadi kita nggak pusing. Tahun depan THR ini kan harus kita bayar bulan Mei ya. Nah kita harus sudah siap berarti untuk nyicil THR dari sekarang kalau kita punya anak buah. Gitu. Bayar pajak ya, pajak ini juga harus disiapin Pak Bu. Jangan sampai ujuk-ujuk tahu-tahu pajak datang kita nggak siap. Ya, waduh. Ya. Baik ini kalau mau ngutang ya. Tapi saya rasa sih cukup sampai di sini ya. Mas Kamal silakan aja kalau ada yang mau nanya. Kalau mau cari dana eksternal, yang ngutang atau minjem duit ya sebetulnya nggak ada yang namanya kekurangan uang ya. Yang ada adalah biasanya
para pengusaha itu minim good deal. Ya, mereka nggak punya penawaran bisnis yang baik, ya, minta duit tapi sharingnya bagaimana gitu, nggak diceritain. Ya. Baik, kira-kira gitu mungkin, teman-teman, silakan. Baik, terima kasih Coach Gali. Materinya Bapak Ibu sudah dicatat semua ya. Jadi kalau nggak sempat nyatat, dengaran ya suara saya ya? Terima kasih. Baik, wabarakatuh. Baik, saya akan ada beberapa yang sudah nanya, Coach, gitu ya. Walaupun ada beberapa pertanyaan juga yang apa namanya, yang mirip-mirip gitu ya. Jadi saya langsung bacakan aja, biarnya adil. Jadi kita mulai dari yang pertama kali nanya. Jadi semua pertanyaan kita jawab, Coach. Nah, di Jawara kayak gitu, semua pertanyaan jawab. Assalamualaikum. Walaupun nanti ada limit waktu ya, Bapak Ibu semua ya. Nanti teman-teman di video selanjutnya bisa di pusat marketing revolusi. Kita mulai yang mana dulu nih? Nah, baik. Ini ada yang nanya dari Ibu Muti. Tadi jam 4.42. Dua kali nanya, bagaimana menghitung gaji UMKM-nya sendiri? Maksudnya owner kali ya. Saya baru mulai usaha salad buah. Apakah gaji UMKM diambil persenan dari omset atau ada angka tersendiri? Dari Bu Muti, jualan salad buah. Ya, kalau income kita, karena kita bisnisnya udah stabil atau belum nih, Bu Muti? Kalau kita udah jualan setahun, mungkin kan udah stabil ya. Harus kita udah bisa memprediksi. Ya. Tapi sebelum itu, kita harus hitung dulu gaji kebutuhan kita tuh berapa ya, sebulan. Dan ingat, kita harus hidup pada posisi semurah mungkin, ya, agar beban di bisnis kita tuh nggak besar. Ya. Jadi, silakan aja kita ngambil gaji berapa di bisnis kita. Ya. Tapi yang penting segitu terus. Gitu. Jangan nambah, bulan ini ngambilnya lebih, bulan depan ngambilnya lebih gede lagi. Jangan begitu. Kebutuhan kita kan misalnya kita butuh sebulan 10 juta. Ya kan? Terus omset kita sampai 25 sebulan. Atau 30 juta dari sehari 1 juta. Maka kan kebutuhan kita sebulan tuh udah 10 juta. Harus segera dimasukin. Berarti ketika dapat omset 30 juta, berarti kita 10 tuh buat kita. Dan kita harus hidup 10 juta terus. Gitu. Meskipun omset kita bulan depan naik 40. Omset kita naik lagi 35, 45. Kita tetap 10 juta, jangan naik. Gitu. Yang penting nanti naiknya kapan? Tahun depan. Atau kita ngambil lagi berupa THR. Gitu. Berapa persen? Berapa persen bisa beda-beda ya dengan industrinya. Ya. Tapi ini ada yang nanya nih, Coach idealnya berapa ya dari buku? Berapa keuntungan untuk usaha makanan? Ini pendapat saya sendiri, rule of thumb saya sendiri. Jadi kalau kita punya usaha makanan, kalau bisa margin itu jangan 20%, 25% ya. Tahu nggak marginnya berapa? Paling nggak 200%. Paling nggak 200, alias berapa kalinya? 3 kalinya. Jadi kalau kita bikin barang itu 200, 2.000 rupiah, paling nggak kita jual tuh 6.000, 3 kalinya. Ya. Kalau di bawah itu boleh nggak, Coach? Ya boleh-boleh aja sih, namanya bisnis Anda. Tapi Anda akan dalam masalah. Kan itu baru laba kotor. Ya. Nanti kan di bawahnya ada biaya lagi. Ya. Jadi HPP itu paling nggak sepertiga. Maka tadi kaidah 1/3 itu juga kita pakai. Kalau belum 1/3 gimana, Coach? Saya produksinya 5.000, saya jual 10.000. Berarti kan baru separuh. HPP separuh. Ya berarti ada 2 pilihan. Harga jual kita naikin ke 15.000 supaya jadi 3 kalinya, atau biaya produksi bisa kita tekan nggak? Kita cari supplier lebih murah. Ya. Kalau bisa dua-duanya lebih hebat. Biaya produksi kita tekan, biaya ininya kita naik. Kalau perusahaan-perusahaan besar itu ya, Bapak Ibu, HPP-nya itu bisa cuma 10%. HPP-nya itu 10%. Kebanyakan di kita ini, para UMKM ini kan punya logika-logika aneh ya. Pengen produk, saya bisa bikin produk bagus, harga murah. Ya. Tahu nggak, konsumen kita nggak mikir kayak gitu loh. Ibu kalau dengar mau beli barang harga murah gimana? Ya. Kemungkinan dia akan bilang, ini produk murahan. Logika kita bilang, kalau ada sebuah produk harganya murah, maka ini berarti murahan. Kalau ibu kemudian memenuhi permintaan itu, maka berarti menjual produk murahan.
Produk murahan dibeli nggak? Most likely nggak dibeli. Ya kan? Ada sih yang beli yang kepepet. Ya. Tapi tetap aja, ini yang menyulitkan. Ya. Nanti kalau saya di marketing, saya biasanya membahas tentang pricing strategi. Pricing strategi itu ada banyak ya, macam-macam. Nah, ada sesinya sendiri kalau diundang lagi. Nah, kemudian apalagi? Ada nggak aplikasi yang mudah? Tadi saya pakai aplikasi yang mudah itu. Namanya Google Spreadsheet. Atau ada juga yang murah, mudah dan murah, yaitu Microsoft Excel. Tapi kalau nggak, maka aplikasi banyak ya. Ada Maju, ada Simplis, pokoknya banyak lah. Yang dari BI juga banyak kalau nggak salah, macam-macam. Intinya sih, aplikasi itu macam-macam ya. Tapi yang terpenting Bapak Ibu kalau misalnya UKM, ya, paling nggak bisa mencatat persediaan. Omset bisa ngitung, persediaan ada berapa. Ya kan, persentase HPP-nya ada berapa. Cash-nya nambah nggak? Penting itu terjawab. Judul aplikasinya boleh macam-macam, silakan aja. Ya. Nah, itu. Jadi kalau pertanyaan aplikasi, saya bahkan nggak pakai aplikasi macam-macam, saya pakai aplikasinya Google Spreadsheet aja atau Microsoft Excel aja. Ya, itu udah cukup. Yang penting kita mau nyatet. Ya. Banyakan dari kita kan kita malas nyatet nih. Gitu. Kita malas nyatet, kita malas tahu apa yang terjadi pada bisnis kita. Nah, karena kita nggak mau tahu, akhirnya apa? Ya uangnya juga nggak mau tahu, nggak mau mampir ke kita kan. Uangnya mampir ke orang lain. Ya. Mendingan gimana, Bu? Ada orang yang usahanya, kadang-kadang kita kan pamer-pameran omset ya. Berapa omsetnya? Wow, saya omsetnya 500 gitu. Ibu berapa? Saya cuma 200. Tapi yang omset 500 ini, ongkos produksinya 450. Sehingga dia cuma punya uang 50. Sementara yang kedua, omsetnya cuma 200, tapi ongkosnya 50. Sehingga kelebihannya berapa? 150. Kerenan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Saya berani taruhan, yang wajahnya cerah pasti yang kedua. Meskipun omsetnya cuma 200, tapi cash-nya dia punya profitnya 150. Dibandingkan yang pertama. Keren, 500, masuk TV, dapat penghargaan, ya kan? Diundang sana kemari, foto pakai jas, ya nggak? Foto depan mobil gitu kan, padahal bukan mobil dia gitu kan. Ya. Bahkan ada juga udah omset 500, ongkosnya 600 minus, pasti senyumnya beda. Cobain aja gitu. Ya. Nah, alhamdulillah nih, bagus nih Bu Mbak Galuh, Bu Galuh dari Andira. Pak Tarik, ada tuh Coach di bawah pertanyaannya Coach. Mana? Mencatat keuangan yang sistem batch produksi, Coach. Pak Tarik. Mana? Ada. Pak Tarik itu pertanyaannya bagaimana mencatat keuangan dengan sistem batch produksi, apakah tetap per bulan atau per batch? Bagaimana mencatat keuangan sistem batch produksi? Apakah tetap per bulan atau per batch? Kalau saya per minggu, Bu. Pokoknya tetap per minggu. Tapi boleh juga per batch, cuman saya nggak pernah praktekin. Bisa aja, ada juga yang mencatat secara per batch. Pokoknya, ya kalau saya misalnya masak per resep gitu. Tapi saya tetap mencatat per minggu. Seminggu sekali, pokoknya sebulan itu saya bagi jadi 4, ya selalu. Jadi saya tuh kalau nyatet, kalenderan saya tuh minggunya bukan 52, tapi minggunya 48. Karena saya tiap bulan saya bagi 4. Gitu. Dan itu saya bagi-bagi. Dan itu udah berjalan selama 5 tahun. Ya, ketika 5 tahun itu saya pantau terus gitu, ternyata hasilnya beda tuh, luar biasa. Ya, kalau pakai batch produksi, ya mungkin saya bukan akuntan ya, boleh-boleh aja. Cuman kalau yang penting kita bisa ngebandingin, ya periode ini dengan periode lalu dengan periode lalunya lagi, naik apa enggak? Bisa kita grafik. Gitu. Nah kalau kita nggak bisa menggrafik itu ya repot. Kira-kira gitu ya. Baik, jelas ya Pak Tarik ya, dari kalau Coach Gary biasanya per minggu, atau bisa juga dicoba per. Ini Bu Vidi, kalau di Android atau Apple Store banyak aplikasi pencatatan keuangan yang free. Ada rekomendasi apa yang cocok untuk pelaku UMKM? Kalau saran saya jangan pakai yang free, Pak. Kalau saran saya, kalau mau yang bagus agak bayar dikit lah. Simplis atau Maju itu nggak terlalu mahal kok, cuman 300.000 sebulan. Kalau dia setahun bahkan cuman 3 juta apa kalau nggak salah. Tapi kan setahun ya, kalau mau. Tapi sebetulnya saya nggak berani bilang pakai apa gitu, karena kadang-kadang
gini, banyak juga pembuat aplikasi itu bukan akuntan. Mereka cuma nyatet omset doang gitu misalnya. Tapi cash flow-nya nggak ada. Atau ada juga nggak nyatet, nggak ada neracanya. Itu yang kita nggak akhirnya nggak tahu posisi keuangannya. Jadi kalau aplikasi itu banyak banget gitu kan. Apa aja boleh. Tapi yang terpenting adalah angkanya ada nggak yang saya butuhin gitu loh. Ya, angka omset bisa nggak ngebandingin omset sekarang sama omset, jangan-jangan omset cuma nyatet sekarang doang, tapi bulan lalunya nggak ada, bulan sebelumnya nggak ada, cuma ada data sekarang, percuma gitu. Bahkan kalau bisa mencatat membandingkan tiap bulan sama 5 tahun, ada nggak gitu kan? Itu yang bisa mencatat operating cash flow-nya, bisa mencatat neracanya. Jadi hari ini saya mau lihat posisi keuangan saya bisa ngelihat gitu. Ada sih dulu saya pernah lihat ada gitu, saya lupa namanya. Tapi tetap aja ada keterbatasan. Karena kan mereka pakai rumus-rumus yang seringkali dalam ini harus ada logika akuntansinya. Gimana kalau ada refund, gimana kalau ada barang rusak, bagaimana kalau ada promo-promo yang ngasih gratisan. Bahkan produk kita itu, kayak tadi saya lihat, produk Army aja ada yang ngurus. Sebetulnya produknya sama, dijual 10, dijual 5, dijual lewat GoFood, di luar jauh. Itu harganya udah beda-beda semua tuh. Ya. Omsetnya lain, dan saya satu produk sendiri. Gitu ya. Nah itu bisa nggak menjawab itu? Ya kalau dibundling gimana, lain lagi gitu kan. Nah, yang penting kita bisa melihat, nanti dari situ juga bisa melihat sebetulnya produk apa yang memberikan keuntungan paling besar. Jangan-jangan kita banyak gulmanya nih, ya banyak benalunya. Produk-produk yang keuntungannya kecil kita jualin terus, gitu. Bahkan ngabisin energi kita. Saya pernah ketemu pengusaha donat. Dia yang jual donat yang plain, yang datar, sama yang rasa-rasa gitu. Ada rasa coklat, rasa keju gitu. Nah, ternyata kalau jual donatnya plain aja dia bisa memproduksi 600 sehari. Tapi ketika dia dipakai rasa-rasa coklat itu cuma menghasilkan 200, mana capek lagi. Udah gitu harganya nggak nambah signifikan, cuman ada. Akhirnya udah Bu, hilangin aja yang pakai donat macam-macam itu. Udah single aja, gitu. Satu aja. Dulu saya juga di Lavender juga gitu, produknya banyak gitu kan. Ada yang harganya sekian, akhirnya lama-lama yang harga murah-murah itu saya eliminasi aja. Langsung aja sekalian harganya sekian. Ya, makanya saya jarang iklan nih kalau di komunitas saya. Kebanyakan komunitas UKM Depok nggak bisa beli lavender gitu. Mohon maaf ya. Jadi saya jualnya di luar kota gitu ya, ke provinsi lain gitu kan. Karena memang beda price-nya gitu. Jadi ya begitulah. Kita harus perhatikan produk-produk unggulan kita. Jangan-jangan yang seringkali saya gini ya, kalau kuliner biasanya kuliner nih. Kalau kuliner itu barangnya banyak, kemungkinan besar sales-nya tinggi, omsetnya tinggi, tapi duitnya nggak ada. Kalau barangnya banyak, karena bahan bakunya banyak. Dan setiap bahan baku yang dibeli itu menghasilkan uang banyak. Coba kita perhatikan misalnya, kalau dulu Esteller 77 tuh bahkan makanannya banyak, tapi lama-lama dia mengecil. Dia Esteller aja sama bakso sama itu. Udah gitu sausnya pun, kalau dulu ditaruh tiap meja, sekarang sausnya enggak. Sausnya taruh aja di ini, kalau mau baru ngambil. Ya kan, nggak setiap orang butuh saus. Coba kalau saus tiap meja, sausnya cepat habis. Gitu. Dia lagi yang beli gitu kan. Nah, itu teknik-teknik kecil gitu. Ya. Baik, Coach. Ini dari Mbak Galuh. Assalamualaikum. Saya Galuh dari Andiera Rasa Kulineri. Alhamdulillah saya sudah mendapat keuntungan yang cukup dari hasil penjualan. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan sebaiknya keuntungan tersebut saya alihkan ke investasi yang liquid atau dibelikan peralatan untuk mengembangkan usaha. Terima kasih, Coach. Nah, ini reinvest atau diinvestin lagi kemana gitu, Coach. Tadi kan bilang kan ada cari uang, terus menabung gitu ya. Masih pengen dikembangin, saran saya sih invest ke bisnisnya lagi, balik lagi. Bisnis itu udah dapat hasil. Bisnis itu gini, kalau kita tinggalin bisnis kita, bisnisnya jalan nggak? Ya. Bisnis itu bedanya pedagang gitu. Kalau bisnis itu kita tinggal 2 bulan, masih jalan nggak? Kalau bisnisnya mati, ambiar, kita nggak ada ambiar gitu kan, maka sebetulnya kita belum bisnis amat gitu. Maka kita harus segera menggunakan uang itu untuk apa? Pengembangan usaha itu macam-macam. Bisa mengembangkan dalam bentuk mesinnya, ngembangin luas tokonya, dan yang terpenting dari semua itu adalah mengembangkan kapasitas SDM. Jadi gunakanlah untuk misalnya pelatihan, ikut pelatihan. Kirim pelatihan jangan ownernya aja, ajak anak buahnya. Ya, ajak anak buahnya ikut training. Kalau trainingnya jangan murah-murah lagi, jangan yang 100.000 gitu ya, apalagi gratisan. Kalau bisa ambil training yang mahal gitu, 2 juta, 3 juta. Anak buah saya bahkan udah saya ikutkan training yang 25 juta.
25 juta dia ikut. Wah, senang banget gitu. Gak di Jakarta lagi, di Bandung gitu. Ya kan? Saya ikutkan nih kamu pelatihan itu, tapi strong gitu. Dia senang kan. Kalau kita punya berkelebihan duit, tapi kalau enggak ya apa-apa ikutin pelatihan FBS, pelatihan jualan, macam-macam. Ya. Tim kita latih, kita rawat. Nanti kalau dirawat keluar gimana Pak? Ya daripada nggak dirawat terus tetap gimana? Mendingan kita rawat, mendingan kita latih dia. Termasuk juga OB, waiter, segala macam, tukang masak, itu ikutin pelatihan. Pelatihan apalah kita cari. Jadi kalau bisa sih diinvestasikan balik lagi ke bisnis itu lagi. Ya, masih banyak kok. Ya, gitu. Baik, Coach Galih. Selanjutnya dari kejawab ya, berarti Bu Galuh ya. Jadi reinvest ke jadi utama kan ke bisnis sendiri. Baik itu pengembangan atau yang lainnya. Dari Mbak Citra, Assalamualaikum Pak, bagaimana cara memulai untuk merapikan keuangan usaha yang sudah jalan lama dan telanjur berantakan? Antara uang usaha dan pribadi tercampur. Terima kasih sebelumnya. Nah, jadi udah terlanjur berantakan, bagaimana memulainya? Ya, saya tahu rasanya kok. Jangankan Ibu Citra ya, kalau misalnya bahkan saya juga yang punya background kuliah di FE aja, ketika mulai bisnis dulu sampai 4 tahun pertama saya nggak punya laporan keuangan kok, saya bahkan nggak ngerti. Padahal saya kuliah itu, gitu. Apalagi yang kuliah misalnya ya, udah terlanjur ini mulai dari mana Pak? Nah, caranya gimana? Akhirnya saya ketemu juga yang pebisnis yang lebih senior. Caranya adalah putusin, cut off, segera hitung neraca, segera hitung aset kita posisi hari ini. Kalau sekarang bulan apa nih? November tanggal 3 ya. Langsung aja posisi kita hari ini kita punya, makanya mulai dari neraca. Kalau kita ada neraca, aset kita berapa, perdian berapa, kita segera cut off, hitung posisi kita sekarang. Kita mulai dari titik sekarang. Laporannya kemarin gimana? Udah lupain. Ya udah. Posisi sekarang seperti apa, ya harta utang modalnya berapa, baru kemudian kita mulai bikin lagi tuh laba rugi baru, nanti neraca lagi, laba rugi lagi, neraca lagi, laba rugi gitu. Jadi kalau udah lewat-lewat ya udah lupakan saja gitu kan. Sama, saya juga gitu kok. Jadi yang udah jalan ya kayak arem-arem ini juga kan udah lama, udah bertahun-tahun. Baru sekarang aja saya rapiin. Ya, karena dulu sifatnya ya karena masih nyantai ya, jadi ya udah nggak saya terlalu pikirin banget. Tapi ketika peran-peran omsetnya naik, baru tuh saya taruh perhatian pada omsetnya, saya taruh perhatian pada salesnya, ya. Kalau di kaidah bisnis mastery, makanya bisnis itu ditungguin, Bu Citra ya, jangan ditinggal-tinggal. Kalau bisa ditungguin. Oke. Baik, jelas ya Bu. Jadi harus dimulai, dipisahkan. Begitu ya Coach ya? Ya. Nah ini ada cerita lucu juga Coach. Kalau mama itu kalau suaminya kerja, jadi kalau modalnya habis tinggal minta. Ya ini. Banyak. Jadi itu ini usaha. Jadi habis buat keuangannya nyampur, buat belanja sope, apalagi lagi sel segala macam gitu ya. Terus belanja bareng UMKM temannya yang lain. Modalnya habis minta lagi. Jadi emang enak tuh investornya unlimited. Dan tidak minta laporan keuangan. Udah dari zaman Nabi Adam begitu. Yang digoda siapa? Bapak-bapak kuat, digodanya ibu-ibunya. Makanya kan kata Herman Kertajaya ada namanya marketing in Venus. Marketing kepada para wanita. Wah, wanita inilah yang diincer gitu. Kena guys. Baik, ini dari Bu Endang Coach, Endang Sudarningsih. Nah ini tadi ada yang nanya karena rekening itu ada 5 atau 6 tadi kalau nggak salah ya. Maksudnya rekening masuk beda sama keluar itu gimana Coach? Apakah harus buka banyak di beberapa bank gitu? Wah, satu bank aja. Cuman ada, ya kalau bisa beberapa bank sih lebih bagus ya. Misalnya, kan gini, kalau uang masuk tuh, misalnya yang favorit apa, pakai BCA gitu kan, atau pakai apa, Mandiri, udah BCA Mandiri buat masuk. Nanti kita ada di bank lain lagi yang satu bank itu rekeningnya bisa banyak. Kayak saya misalnya punya di BSM itu rekening ada 6 gitu. Jadi nanti ini buat ini transfer ke situ. Nanti dari situ ini buat yang beli bahan baku yang ini, buat ini cadangan buat ini buat THR, di cadangan buat ini begitu. Jadi rekening itu kita pisah-pisah. Mindahinnya kapan? Pokoknya udah duit masuk, kira-kira terserah mau tanggal 10, ada yang tanggal 15, pindahin duitnya. Jadi makanya kita harus samain tuh tanggal keluar uang, tanggal bayar supplier, sama periode pindah rekening. Ya, jadi kita harus sama.
Jadi ibarat kata kita sedang frekuensinya harus sama. Kalau penerimaan kita teratur, pengeluaran kita teratur, bagus. Tapi kalau penerimaan kita nggak teratur, pengeluaran kita teratur, nah ini bisnis kita dalam bahaya. Ya. Bisnis kita dalam bahaya. Ini yang tadi saya bilang, uang masuk harus lebih cepat daripada uang keluar. Banyak di antara kita kan gitu, income-nya nggak jelas, expense-nya jelas gitu kan. Nah, ini yang bahaya. Kalau income kita nggak jelas, expense-nya harus juga dibikin nggak jelas gitu. Dalam tanda kutip gitu. Jadi kalau income-nya nggak teratur, expense-nya jangan teratur. Jadi gimana expense-nya? Di persentase terhadap income. Misalnya kalau kita punya staff, dibayar persentase terhadap jumlah barang yang terjual. Jadi dia baru dapat bayaran kalau barang dijual. Gitu. Atau marketing fee, kayak reseller gitu. Reseller dibayar kalau barangnya laku. Jadi dia nggak ada gaji tetap. Itu dalam waktu jangka pendek ya, ketika pendapatan masih kecil. Kalau pendapatan masih kecil, mendingan dia variabel gitu pengeluaran. Tapi kalau pendapatannya udah besar, sebaiknya di fix, digaji tetap. Gaji tetap itu lebih irit. Jadi tergantung modenya. Makanya kalau kita salah-salah nanya sama pebisnis, jawabannya, wah semua karyawan digaji aja, Pak. Padahal baru mulai digaji-gaji, kemungkinan akan negatif di awal. Nggak apa-apa kalau kita punya cadangan. Tapi kalau kita nggak punya cadangan kas ya lumayan, ya kan? Gitu. Baik, jelas ya, Bu. Ini ada pertanyaan Mama nih, Coach. Jadi masalah ini ya, apa namanya, presentasi dari usahanya, dari keuntungan dari Bu Manda, dari keuntungan tiap bulan berapa persen untuk modal lagi dan berapa persen untuk yang lain, misal untuk pendidikan sekolah anak yang lain. Pengaturannya kali, Coach ya. Yang penting kalau bisa dari KHPP itu kalau bisa di bawah 40%. 30 lah tadi. 30 buat bayar HPP. 30% lagi, 40% lagi buat bayar operasional bulanan. Di operasional bulanan itu kalau bisa udah ada gaji kita. Jadi gaji kita dibayar dari kira-kira maksimal 40% dari omset. Nanti ada lagi cadangan tahunan. Nah, cadangan tahunan itu sisa 30% lagi, 20% lah. Nanti sisa 10% itu cadangan buat pajak. Jadi 3, 4, 2, 1. HPP itu 30%, cadangan operasional biaya operasional bulanan itu 40%. Nanti ada cadangan buat cicilan tahunan. Tapi cicilan tahunan itu sebetulnya bisa aja di bawah 20%, 15, 10. Kan dia bayar setahun sekali. Ya kan, misalnya tahun depan, ya bayar sewa, biasanya kita harus alokasiin tuh bayar sewa. Kalau kita pakai rumah sendiri, Pak, sebaiknya kita juga membayangkan bahwa itu juga bayar sewa. Pada gerasi kita sendiri, ya kita hargai juga. Jadi hitung-hitung nanti kita yang punya rumah nih dapat duit lagi dari gaji, juga dapat lagi dari sewa tempat. Nanti kalau kita nyewa tempat lain kita jadi biasa, gitu. Saya mau lakukan itu juga. Jadi meskipun itu ke saya sendiri, saya nyewa juga jatuhnya, gitu. Kalaupun saya nggak bayar ya nggak apa-apa, cuman saya tahu bahwa sebetulnya saya harusnya bayar sewa nih. Artinya kalau nanti suatu saat saya nyewa booth di tempat lain, maka saya tahu harusnya ongkosnya paling nggak sekian. Gitu. Baik, kejawab ya Bu Manda ya. Ini dari Bu Ilma sama Pak Rifai hampir sama pertanyaannya. Jadi kalau Bu Ilma lebih ke ini ya Coach, karena memang sekarang tanpa diskon sama bonus itu ya agak susah gitu, karena memang untuk traffic. Nah ini bagaimana cara menghitung promo agar kita tak merugi dan ngetos sama HPP itu gimana Pak? Yang mana Bu Irma? Coach. Ilma ya? Iya, Bu Ilma dan Pak Rifai itu hampir sama pertanyaannya Coach, saya udah rangkum. Kalau saya tuh terus terang saya anti diskon gitu. Artinya kita makanya kita ngitung ongkos barang itu benar-benar akurat. Kurang akurat, dan kita harus tanya dulu kenapa mereka membeli produk kita. Kenapa Bapak Ibu mau beli dagangan saya? Kenapa sih? Nah, kita nyatet nggak? Nah, kalau kita nyatet hal itu, maka kita tahu. Kalau kita belum apa-apa, perang diskon, nanti perang diskon sama kompetitor loh. Itu namanya kalau udah perang diskon ya, itu udah ngisi formulir bangkrut sebetulnya. Ya, itu udah ngisi formulir bangkrut. Belum bangkrut sih, cuman udah ngisi formulir, saya mendaftar untuk bangkrut. Mendingan kita yakin aja produk kita tuh berapa sih
produk kompetitor, maka kita jualan kue sus misalnya. Sus tuh ada berapa banyak yang jual, rata-rata harga terendah berapa, harga tertinggi berapa. Belum tentu juga kok yang terendah itu dibeli, ya kan? Belum tentu. Ada juga orang beli sus mahal, gitu. Beli bolu juga ada juga orang beli bolu mahal. Kalau saya daripada murahin harga, mendingan saya naikin. Saya ganti customernya. Kadang-kadang kan kita nggak ngerti jualan ya. Masalahnya bukan nggak bisa ngelola uang kok. Kebanyakan orang masalah UKM itu nggak bisa jualan. Mencari uang nomor satu aja dia udah bingung. Kenapa? Karena dia nggak bisa jualan, untuk bisa laku, dikit-dikit promo, dikit-dikit diskon. Akhirnya keterusan tuh hobi diskon. Ya. Udah marginnya kecil, didiskon pula. Ya kan? Udah. Ya. Nggak lama teriak-teriak, ya kan? Nyala-nyalahin pemerintah, gimana ya kok kita nggak dapat bantuan? Padahal bukan itu. Jadi dia harus paham kalau di market, udah belajar marketing belum ya? Marketing itu kan ada value ya istilahnya, value produk kita tuh kayak apa sih? Gitu. Kita harus tahu. Daripada dimurah-murahin, mendingan dimahalin sekalian kayak bakso lobster, tahu nggak? Pernah dengar baksonya lobster, harganya 55.000 apa? Tapi kan orang tahu pakai lobster kan susah, mahal. Dia bukan bakso sintetis ya kan, kayak pempek 2000 ya kan. Pempek 2000 kan pempek sintetis tuh, dimakan kayak karet. Ya, ya wajar aja gitu. Begitu cari pempek beneran yang 35.000, orang beli kok. Ya. Emang terus kita udah gitu baperan lagi, udah jualannya cuma dikit, 10 biji, kompetitor kita jualan tempat yang sama, satu grup ya ada 2 orang yang jualan produk yang sama, baper kita. Ya elah Bu, gitu kan, Pak. Sedepok ada 2 juta orang. Kenapa jualan sama dia doang ya enggak? Dulu kita baper gitu kan. Carilah di Depok yang kaya-kaya juga banyak. Kita tawarin ke mereka. Di mana caranya? Makanya ada Facebook Ad, ada apa ya kan, promosi. Ada ikut jawara nih, ikut jawara, makin sukses, bersama sukses ya nggak Mas Kamal. Ya kan? Amin. Ya. Oh iya, makin sama Bang Ubay nih kan, wali soto gitu kan. Ini walinya nih. Lebih tinggi dari kiai nih. Wali. Jadi gimana caranya? Kerjasama dong. Bang Ubay, bisa nggak produk saya masuk ke wali soto nih? Nangkring di situ gimana, kerjasama kayak gitu. Jangan ibarat kata kalau saya jahil gini, dagang kere sama kere, kalau dagang ya kere juga kita. Udah tahu kita kere, jangan dagang sama kere. Kalau kita kere, dagang sama paus gitu loh. Orang sama paus tuh nggak peduli harga ya. Saya jual aram-aram itu lumayan, harganya bisa 8 ribuan gitu. Itu kalau ke warga sekitar ada yang bilang mahal langsung keluar lagi dari toko saya. Gitu. Tapi ada teman-teman kuliah saya yang sukses kerja di BUMN, sekali beli langsung 400.000, langsung 500.000. Enak nggak? Enak banget. Joget saya alhamdulillah. Cuma sering-sering besok beli lagi ya kan? Beli kuenya sama gitu. Tapi yang beli beda, kita cari orang-orang yang tidak peduli diskon. Ya. Jadi jangan dikit-dikit diskon. Saya agak gimana? Bukannya saya bukannya saya nggak pernah diskon ya. Cuma diskon tuh ada caranya gitu. Jangan dikit-dikit diskon gitu kan. Jangan diobral. Value-nya harus dinaikkan ya, Coach. Iya. Dari Pak Rifai, nah ini permasalahan UMKM juga nih, Coach. Karena kan kita juga pengen bahwa bisnis ini kan kita juga tidak terpaku pada hal teknis gitu ya. Coach, untuk gaji karyawan apa boleh sesuaikan pendapat atau bikin flat aja baiknya? Bagaimana, Coach? Kalau tips misalkan pengen hire karyawan nih, karena kan masih ngerjain semua nih, palu gada. Produksi kita, belanja kita, yang nyatet kita, memakai uangnya juga kita, habisan modal yang pusing juga kita. Kadang juga gitu. Ya, nggak apa-apa. Cuman kalau bisa divariabelin. Misalnya gini, kalau dia disuruh masak, digajinya adalah per butir hasil yang dia masak. Kalau misalnya dia tukang jahit, yang disuruh motong, maka bayarnya misalnya per meter misalnya. Atau per meter yang laku, bukan per meter yang dia jahit. Gitu. Jadi kita variabel. Kalau bisa di-connect ke harga jual. Kita kaitkan ke harga jual. Kalau kita masih kecil nih tadi, makanya kalau kita masih dikit, biarkan gaji karyawan kita dibayar sama konsumen. Ya, makanya kita variabelkan. Dia baru dibayar kalau barangnya laku. Ya, kayak reseller. Tapi kalau perusahaan kita udah besar, omset udah besar, biasanya baru kita berlakukan flat. Begitu. Nah, kalau perlu harus flat juga, ambil flat yang kecil, yang murah. 1 juta atau 800.000, atau digabung fix flat.
kamu saya kasih, biasanya marketing nih dapat kayak gini, marketing dapat gaji 600.000, tapi per sales dia dapat lagi sekian rupiah tambahannya. Jadi dia ada fixnya berapa, ada variabelnya berapa gitu. Itu bisa juga kayak gitu. Ya, karyawan saya itu semua saya bagi sekarang karena masih baru mulai, banyak yang masih di bawah UMR kalau yang Army. Tapi kalau yang lavender kan udah lebih lama, udah 10 tahun. Dia rata-rata udah di atas UMR. Udah fix. Tapi kalau yang Arm ini masih baru. Meskipun fix, tapi mereka saya masih di bawah UMR jauh. Ya. Gitu. Oke. Baik, Coach. Coach, ini karena waktu maghrib juga sekarang udah 40-an sekian ya. Jadi kita batasi aja pertanyaannya, tapi nanti sambil Coach jawab pertanyaan terakhir ini, nanti coba saya akan merangkum, nanti Coach kali nanti bisa saya WA dan nanti akan kita sebar pertanyaan-pertanyaannya ya. Pertanyaannya yang belum, tapi karena memang waktu jadi tidak bisa kita. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Pak Abdullah, sop kaki kambing. Bang Dul. Assalamualaikum Coach, usaha saya di bidang kuliner sop kaki kambing, Bang Dul, saat ini baru berjalan 3 bulan. Saat ini saya dengan pekerja menggunakan sistem bagi hasil dan saya memposisikan diri sebagai investor, namun masih membantu di marketing. Idealnya berapa persen untuk pengelola dan investor? Pak Abdullah ngerjain sendiri nggak? Punya keahlian sendiri nggak untuk bikin sop kakinya? Kalau Pak Abdullah nggak ikut masak, itu kalau saya bilang bisnisnya dalam bahaya ya. Karena mungkin dalam beberapa bulan ke depan, tukang masaknya pulang kampung, terus nggak balik lagi. Tapi semoga enggak. Tapi atau dibajak, Coach. Atau dibajak orang lain, bukan atau dibajak. Saya nggak tahu, tapi saya udah, semoga sih enggak ya. Saya banyak pengalaman teman-teman kuliah, tetangga gitu ya, tetangga ibu saya, dan pokoknya kalau bisnis itu di awal baru mulai, nggak ditungguin sama ownernya, apalagi owner sendiri tidak menguasai tacit knowledge dari usahanya, dia cuma mau jadi investor aja, most likely sebelum dapat hasilnya, bisnisnya udah keburu tutup, karena tukang masak utamanya itu nggak dia pegang. Kalau belajar dari Bebek Kaleo, owner Bebek Kaleo itu dia masak sendiri, maka dia bilang, Bebek Kaleo ini Pak, saya sendiri yang bikin di Rawamangun waktu itu. Dan saya tahu persis semuanya tentang Bebek Kaleo. Dari A1 sampai Z10 gitu. Ya, A1, 3, 4, 5, 7, 10, B1 sampai Z10 dia bilang. Saya tahu semua gitu. Jadi kalau ada main-mainin sambalnya saya ngerti. Di cabang ini main-mainin sambal, bumbunya dimain-mainin, kecapnya dimain-mainin, kok sausnya cepet habis. Dia ngerti tacit knowledge-nya. Karena dia benar-benar ngerjain. Nah, saran saya satu, sebelum nanya berapa udah pantasnya buat investor. Kalau investor itu sendiri, ya kalau nyari investor yang, ini rahasia sebetulnya. Investor itu kalau menginginkan bagi hasil paling enggak minimal 40% setahun. Ya, atau kalau nggak bisa 40% setahun, dalam 5 tahun paling enggak dia balik modal investasinya 5 kali. Ya, 5 kali. Jadi kalau kita mau nyari investor paling enggak kita bisa mengembalikan itu. Ya, kebanyakan, makanya sebetulnya nyari investor itu justru mahal. Nah, kalau kita jadi investor, kadang-kadang investor nagihnya bulanan kayak gajian. Nah, ini juga nggak bisa membedakan mana investor, mana gaji. Jadi kalau kita mendingan masih baru mulai, nggak usah pakai investor, mendingan kita kerja aja di situ. Kita kerja, kita gaji. Kalau dari marketing kita dapat fee dari marketingnya. Kalau pertanyaannya berapa persen, ya omsetnya berapa. Gitu. Kalau semakin kecil, bagian besar habis buat HPP biasanya. Tapi makin besar usaha kita, biasanya HPP-nya akan mengecil, kita punya sharing yang lebih besar. Biasanya di situ. Baik, jelas ya Pak Abdullah ya. Jadi ternyata Pak Abdullah ini tidak bisa produksi dan masih belajar, Coach. Jadi memang harus dikejar secepatnya ya, Coach ya. Iya, belajar. Karena itu udah sering banget. Jadi membajak itu sangat sering di kuliner. Ya. Coach, karena waktu udah mau maghrib, pertanyaannya udah saya rangkum semua. Tadi terakhir dari pertanyaan dari Bu Arini tentang HET gitu ya. Nanti mungkin saya nggak tahu Bu Arini dari mana, nanti saya sebar di koordinator kecamatan. Nanti tinggal yang sesuai dengan pertanyaannya tinggal dibaca aja. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab nanti mungkin kalian akan jawab. Gitu ya. Baik, terima kasih Coach Gali. Kita kasih applause dulu buat Coach Gali.
Terakhir Coach Gali, 1 menit closing statement sebelum nanti Pak Wali Soto ada yang mau disampaikan, Ketua Jawara. Silakan Coach. Ya, mungkin kalau dari saya adalah perhatikan angka-angka penting dalam bisnisnya. Kita harus mau nyatet, harus mau ngukur. Banyakan pebisnis itu kan nggak peduli sama angka-angkanya. Udah gitu menggunakan alat ukur yang salah. Biasanya menggunakan alat ukur omset. Ya. Omset itu kalau kayak juara Piala Dunia ya, itu baru babak perempat final. Kita baru sampai babak perempat final. Jadi yang juara dunia itu kalau kita sudah bisa cash-nya tuh tumbuh. Kalau kita profitnya numbuh itu semifinal. Wah, kita juaranya semifinal. Tapi kalau cash, nah itu baru benar-benar juara dunia itu. Ya, kalau kita udah bisa cash kita Pak numbuh dari bulan lalu dengan bulan sekarang, dari tahun lalu dengan tahun sekarang, cash kita numbuh, dijamin wajah kita cerah. Nggak peduli omsetnya berapa. Ya. Jadi yang penting kita gunakan alat ukur utama dalam bisnis kita, yaitu cash. Baik, ingat ya Bapak Ibu ya, cash-nya. Jadi omset, profit, cash gitu ya. Jadi yang bikin wajah cerah itu adalah cash. Nah itu closing statement dari Coach Gali. Oke, baik, kita kasih plus sekali lagi buat Coach Gali. Terima kasih Coach Gali, ilmunya luar biasa Bapak Ibu. Nah sebelum kita tutup, mungkin dari Ketua Jawara Depok, Pak Ubay, ada yang mau disampaikan? Pak Wali Soto. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.